Seperti yang kita ketahui, kopi menjadi salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Karena ia telah menjadi komoditi ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas. Selain peluang ekspor yang semakin terbuka, pasar kopi di dalam negeri cukup besar. Berdasarkan data yang kami dapatkan pada Badan Pusat Statistik di tahun 2019, produksi kopi perkebunan rakyat pada 2018 tercatat 685,79 ribu ton, lebih tinggi dari yang pernah dicapai pada tahun 2016 dengan produksi sekitar 632 ribu ton. Namun, produksi kopi perkebunan besar swasta pada tahun 2016 hingga 2018 justru terus mengalami penurunan produksi, dengan produksi masing-masing 17.238 ton di tahun 2016, 15.790 ton di tahun 2017, dan pada tahun 2018 sebanyak 14.868 ton. Secara umum, tanaman kopi yang ditanam telah memiliki gambaran potensial produksi berdasarkan varietasinya. Namun, secara aktual, kondisi ini jarang tercapai disebabkan faktor manajemen kebun yang tidak optimal. Mengacu pada pelaksanaan seminar ISO di tahun 2012, dilaporkan bahwa produksi kopi di dunia relatif masih rendah, sekitar 500-800 kg per tahunnya, atau hanya berkisar 60% dari potensi produksinya. Kondisi ini dikarenakan standar operasional prosedur belum dijalankan secara keseluruhan. Sementara di Indonesia yang dikutip dari Ditjenbun tahun 2014 mencatat bahwa di tingkat lapangan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kopi di Indonesia. Di samping hal itu, saat ini menurut Euromonitor, volume penjualan kopi siap minum di Indonesia yang diperkirakan mencapai 234 juta liter pada tahun 2023. Jumlah tersebut meningkat 4% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 225 juta liter. Melihat trennya, volume penjualan kopi siap minum terus meningkat sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Walaupun angkanya sempat turun pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Setahun setelahnya, volume penjualan kopi siap minum kembali meningkat. Meski sudah mulai menunjukkan peningkatan, penjualan masih berada di bawah kondisi sebelum pandemi COVID-19. Adapun, Euromonitor memproyeksi total produksi kopi di Indonesia mencapai 9,7 juta kantong pada tahun 2023 sampai 2024. Jumlah tersebut turun 18,5% dibandingkan pada tahun 2022 sampai 2023. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, sehingga proses penyerbukan tidak optimal dan menurunkan kualitas biji kopi. Sementara, total konsumsi kopi dalam negeri diproyeksi meningkat 20.000 kantong menjadi 4,79 juta kantong pada tahun 2023 sampai 2024. Ini terjadi akibat tingginya permintaan dari retail dan layanan makanan karena ekonomi yang telah pulih dari pandemi. Nah, teman-teman, saat ini kita tengok salah satu coffee shop di Jakarta Timur yang akan kita analisis. Yuk, disimak!
bersaing dengan para kompetitor? Apa sih yang berbeda? Kalau menurut aku lebih ke harga otomatis sih. Menurut aku harga di sini tuh sangat-sangat terjangkau, apalagi kita kan dekat sama kampus ya. Menurut aku harga segini tuh terjangkau banget sih. Itu sih salah satunya. Sama yang dimenangin sama Prinsipil itu kedamaiannya itu tadi. Karena jarang kan ada coffee shop yang bisa tenang tanpa berisik gitu kan, jarang. Itu sih. Jadi rata-rata di sini memang rame ya. Iya. Lalu karakteristik customer itu yang rata-rata mengunjungi coffee shop itu entah pelajar, pekerja atau gimana? Pelajar pekerja sih. Kebanyakan pelajar memang karena dekat kampus juga kan. Umur 18 sampai 25 yang 40-an juga ada sering ke sini jadi langganan di sini. Terus mereka sih rata-rata di sini kerja, nongkrong sih paling nggak lama sih, tapi rata-rata kerja, kuliah, kerjain sesuatu. Ada konsepnya tenang ya? Iya. Oke, Kak, terakhir nih, harapan kakak apa sih untuk industri coffee shop ini? Kalau ini pribadi ya? Iya, pribadi. Kalau aku mikirnya untuk industri coffee shop, aku pengennya nggak terlalu banyak, tapi berkembang. Karena kan sekarang tuh coffee shop tuh banyak banget, tapi ya gitu-gitu aja. Udah jadi budaya ya sebenarnya. Iya, tapi kayak biasa aja gitu. Aku tuh kalau dari aku pribadi aku pengennya ada tapi berkembang, nggak yang ada sekedar ada kayak warkop biasa gitu. Aku sih berharapnya kayak gitu. Berkembang dari kopinya juga, dari Menu berarti. bukan, lebih ke petani kopinya sih. Iya. Berarti perkembangan ekonomi. Iya, dari ekonomi jadi sampai akar-akarnya gitu loh. Berarti sebenarnya industri ini bawa dampak besar juga ya. Nggak cuma kita yang berada di sekitar sini, tapi ke asalnya ke petani kopi, mungkin ke para pabrik-pabrik mesin juga. Iya. Terima kasih ya Kak Boy. Iya, sama-sama. Sampai jumpa. Dah. Ya, kalau menurut gue sih comfy gitu kan, nyaman buat beraktivitas. Udah gitu dekat juga aksesnya dari rumah gue yang dari Cipinang. Jadi buat akses ke sini cuma ya 5 menit lah. Kak, kesan kakak dengan Prinsipil Coffee? Kesannya sih asik ya. Gue bisa bebas gitu buat nongkrong, buat dan lain sebagainya. Oke, jadi teman-teman, sekarang ini di Indonesia banyak banget penjualan kopi siap jadi itu menjadi penjualan paling banyak di Indonesia. Bahkan di tahun 2023 ini pencapaian sejumlah 234 liter minuman kopi siap jadi ini menjadi penjualan terbanyak di Indonesia. Jadi menurut gua jenis kopi yang paling banyak digunakan di industri kopi itu gula arabica. Jadi Kenapa gula arabica? itu lebih ramah gitu. Dari sisi psikologis, kalau menurut gue sejauh ini gue juga sebagai penikmat kopi dan sebagainya di kafe-kafe itu ya, dari sisi psikologis sendiri bagi gue itu coffee shop itu tempat kedua selain rumah. Gue bisa nugas, gue juga suka banget nongkrong lah gitu, karena gue nggak terlalu betah yang namanya di rumah, dan gue tuh lebih suka suasana kafe yang mungkin kadang sendiri pun gue juga bisa gitu tanpa perlu ada teman atau apa gitu, dan gue fokus ngerjain tugas atau sekedar gue ngobrol sama seseorang ataupun gue sendiri menikmati kesendirian gue. Dari sisi psikologis pun banyak orang menurut gue yang tujuannya sama seperti itu ketika ke coffee shop. Jadi itu menurut gue sih. Oke, jadi setelah aku tadi wawancara salah satu barista di Prinsipil Coffee dan customer, ternyata yang menarik
menarik perhatian atau yang membangun loyalitas customer adalah hospitality yang baik. Jadi kita itu menganggap customer sebagai teman, sebagai kerabat, sebagai relasi. Jadi membuat customer itu merasa untuk mau balik lagi ke Principal Coffee. Jadi industri ini sebenarnya sudah menjadi bagian budaya baru dari kita untuk punya rumah kedua seperti tempat kerja, tempat belajar, bahkan ngumpul bersama kerabat terdekat. Harapan saya mengenai industri coffee ini semoga terus bisa berjalan, terus bisa berinovasi sehingga tetap ada tempat kita untuk berkumpul atau melakukan aktivitas yang nyaman di luar rumah.